Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akia Zulkia, NIM 23091116075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan pada CPU OS Simulator. Pertama-tama silahkan buka aplikasi CPU OS Simulator. Lalu setelah masuk pada aplikasi, silahkan pergi ke menu compiler. Setelah menu ini terbuka, masukkan kode program seperti yang saya ketik di sini. Setelah itu, silahkan pilih menu compile. Nah, di sini kode yang tadi telah diketik akan dikompil menjadi bahasa assembly yang akan terlihat seperti pada gambar di samping. Lalu jika Anda ingin melihat seperti apa programnya berjalan dan alokasi sumber dayanya seperti apa, silahkan klik tombol Run yang ada di samping tombol Compile yang di bawah. Untuk mempraktikkan algoritma penjadwalan CPU dengan menggunakan kode yang kita buat tadi, silahkan klik menu OS pada tampilan seperti yang di video. Sekarang kita akan mempraktekkan algoritma penjadwalan CPU menggunakan FCFS. Visualisasi dasarnya seperti misalkan jika proses 1 tiba pertama, maka ia akan dieksekusi terlebih dahulu dan kemudian proses 2 dan seterusnya. Ini mencerminkan konsep FCFS di mana proses dieksekusi sesuai dengan urutan kedatangan mereka, tanpa memperhatikan waktu pemrosesan. Pada menu ini, aturlah priority, delete process, dan namanya dengan menggunakan panduan tabel yang ditampilkan. Setelah itu, jika Anda ingin mengamati dari proses penjadwalan ini, bisa masuk pada menu Views Log. Masuk pada algoritma Shortest Job First atau SJF Preemptive. Ini yaitu penjadwalan proses berdasarkan waktu BRAS atau penggunaan CPU terpendek. Proses dengan waktu BRAS terkecil akan dieksekusi terlebih dahulu, bahkan jika proses tersebut sedang dijalankan. Langkah-langkahnya bisa dimulai dengan mengurutkan semua proses berdasarkan waktu BRAS dari terkecil hingga yang terbesar. Penyesuaian prosesnya bisa dilihat menggunakan tabel yang saya tampilkan. Setelah mengatur proses, silahkan pilih OS Control lalu Start. SJF ini hampir serupa dengan FCFS, namun dengan penambahan durasi untuk setiap proses, sehingga setiap proses yang melebihi durasi akan dihentikan atau suspend, kemudian diletakkan pada antrian belakang. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjadwalan deadlock. Maksud dari deadlock sendiri yaitu keadaan pada suatu himpunan proses ketika tidak ada proses yang dapat melanjutkan tugasnya, dikarenakan setiap proses pada himpunan tersebut saling menunggu proses-proses pada himpunan untuk menghasilkan suatu event atau trigger. Langkah-langkahnya bisa dilakukan pertama-tama masuk pada menu compiler, lalu masukkan kode program seperti yang saya tulis di dalam gambar video. Setelah selesai memasukkan kode program, silakan compile P1 kemudian klik load in memory. Lalu compile kembali P2 lalu load in memory. Lakukan hal ini secara bertahap hingga P4 berhasil di-load semuanya. Nah, apabila semuanya telah di-load pada memori, akan terlihat tampilan seperti pada video. Selanjutnya buka OS Simulator. Lalu atur mode penjadwalan menjadi round robin dan kecepatan CPU menjadi fast. Tambahkan proses secara berurutan
mulai dari P1 hingga P4 berurut pada ready queue. Klik create new process untuk semua dan setiap P1 hingga P4 secara berurutan. Lalu pergi ke OS control, mulai start. Proses berjalan, pergi ke Windows System Resource, dan amati apa yang terjadi pada resource yang digunakan. Nah, di sini terlihat jelas pada prosesnya itu terjadi proses deadlock yang menunjukkan keadaan di mana ketika research saling meminta dan menggunakan sumber daya sehingga tidak ada proses dalam himpunan tersebut yang dapat berjalan. Dari itu yang bisa kita lakukan agar deadlock tidak terus berlanjut, klik release di salah satu sumber daya yang berwarna merah. Ini yang berarti kita melepaskan satu research yang digunakan oleh proses secara paksa. Setelah menekan tombol release, program akan terus berjalan hingga setiap dari R0 sampai R5 akan berubah menjadi warna hijau yang berarti semua proses available atau research sedang tersedia. Sekian video dari saya mengenai penjadwalan dalam aplikasi CPU Simulator. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.